lanjut Pak Catur. Iya Bu, saya Mars KGBN dulu. Komunitas Guru Belajar Nusantara, wadah inspirasi belajar berkarya, merdeka belajar meraih kompetensi, lebah praktik baik demi anak negeri, saling bantu, saling kuatkan. Pak Catur aman? Kayaknya. Bentar. Bu jujur Hmm, tadi hmm, hmm, saya hmm. kelempar. Mana mau diulang Mas KGB-nya atau Bentar. lanjut? Saya izin untuk ulang. Iya, silakan Pak Catur. Komunitas Guru Belajar Nusantara. Sudah masuk Pak Catur aman? Bu Juju langsung opening aja. Sepertinya bahasa kurang juga Bu Halo ya. Pak Catur aman? Iya. Oke, Pak Iya. Juju Heeh. bisa. Ya. Mulai saja. Sepertinya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu lagi di Ngopi Semalam Ngobrol Pintar Selasa Malam di Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo, Kominfo dan Dinas Dikpura Kabupaten Wonosobo. Kenal saya ya Bu Maren. Assalamualaikum Bu Maren, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu. Iya, pernah kita bersama Pak Bu Iya, PPGP gitu ya Bu Maren, dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertemu kembali ya Bu Maren di amin. TPN. Kita susah ya karena memang per kelas-kelas, jadi mudah-mudahan kita sapa tidak hanya di layar tapi benar-benar di nyata bisa cipika-cipiki ya Bu Maren. Ini Amin. sudah mau diculik Pak Catur untuk ke Wonosobo untuk berbagi sama teman-teman, dan mohon maaf Bu Maren, biasanya teman-teman ini kalau hujan di Wonosobo itu memang terkendala sama sinyal. Mungkin nanti semakin malam mereka akan, mudah-mudahan hujannya reda dan bisa masuk semua, karena ada beberapa teman-teman yang memang tidak bisa masuk terkendala sinyal. Dan yang kedua, di sini tuh baru aja turun Isa Bu Moren untuk makan malam dan sebagainya, mungkin ngopi semalam bersama Ibu Moren. Mudah-mudahan nanti mereka tidak terkendala jaringan. Dan Bu Ina Wijayanti sebagai moderator. Selamat malam Ibu Ina. Malam Ibu, terima kasih. Ya, selain sebagai guru yang Masya Allah super power, tata rias, tata busana sebagai mua Bu Moren. Jadi nanti Bu Moren apabila ada kesempatan mau didandani sama siapa tahu habis ngopi semalam berubah pikiran mau dandan ya Bu Ina ya. Kalau Mau gitu ngejob saya ya juga Bu mau ya. ikut. Karena ini kalau dijak keluar pulau Iya betul sekali. malah mempromosikan ini begitu. Ya, Ibu Ina dan Nanti Ibu begitu. Maren, nanti kurang lebih kita akan bersama Ibu masih membutuhkan jawaban dari Ibu Mauren. Boleh waktunya fleksibel maksimal sampai pukul 9:30 Ibu Ina. Jadi silahkan, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Ina dan Bu Mauren. Silahkan Bu Pak Ina. Catur, kembali saya aturkan selamat datang kepada Ibu Mauren yang ini di luar sana ya, dari luar Pulau Jawa, tepatnya baik yang nanti akan membersamai Ibu juga rekan-rekan peserta ngopi semalam di TPM ke-192 malam hari ini. Dan nanti yang akan materi dipaparkan oleh Ibu Jawa. Ibu mengetahui bahasa Jawa Ibu? Asli Ibu Ibu Mauren? Sulawesi, Oh ya. asli. Ya. Nanti sambil mengenal sedikit ya Ibu ya. Siap. Nggak Nanti apa-apa, bisa kita sambil kasih belajar. bocoran sedikitnya lewat Om Catur. Ya, baik Ibu. Baik kepada rekan-rekan semua Jawa. Jawa. Teko ngomah nyimak ngopi semalam. Jawabannya biasanya saya begitu Ibu. Cakep ya, gak Kalau cakep pantun ya itu Bu kan Ina. bagus atau lanjutkan Ya. lagi. Diniati nambah amunisi. Saya. Baik. Nalika kula ngaturaken salam,
Monggo sami dipun balesi. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua KJTN Kabupaten Wonosobo dan beserta seluruh pengurus. Tak lupa juga yang kami hormati Ibu Mauren sebagai narasumber yang berasal dari KGBPN Kota Makassar, tepatnya dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tak lupa juga kepada seluruh rekan-rekan peserta ngopi semalam di temu mingguan malam ini di edisi 192. Terima kasih yang sudah hadir. Ini ada 22 peserta Ibu. Biasanya memang lebih ya Bu. Karena mohon maaf sekali seperti yang disampaikan Bu Juju tadi di awal. Karena kondisi di Wonosobo kalau hujan deras dan angin itu sini masuk. Semoga saja nanti semakin malam sudah hujannya reda dan rekan-rekan bisa bergabung bersama kita. Dan sebelum kita mulai, perkenankan saya juga untuk membacakan sedikit hal-hal yang perlu peserta ketahui di dalam diskusi. Di antaranya adalah saat nanti narasumber menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan, sebaiknya tidak untuk menyela. Kemudian yang kedua, peserta sebaiknya mengurungkan untuk memposting apapun pada saat diskusi. Dan yang terakhir, mohon untuk unmute ketika sedang ada paparan yang disampaikan. Mungkin hal tersebut dan mari di pertemuan kita malam ini kita harapkan semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar tentunya atas rahmat berkat dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran. Untuk itu mari bersama kita membaca dengan kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama. Baik, selanjutnya mungkin di malam hari ini topik yang sudah disampaikan atau di-share di grup itu sudah tidak asing lagi bagi kita semua tentang grow mindset, Ibu, Bapak dan Ibu semua tentu sudah tidak asing dengan kata grow mindset dan juga inquiry. Hanya saja ketika hal tersebut menjadikan sesuatu itu berhenti atau istilah Jawanya itu mandek ya Ibu ini. Itu apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita butuh sekali penjelasan, butuh sekali pemaparan dan sharing ilmunya dari narasumber kita kali ini yang keren ya, Bu Mauren ini yang sudah beberapa kali juga membersamai kita di KGBN. Untuk kali ini dengan materi yang baru, kami silahkan sepenuhnya kepada Ibu untuk memberikan pemaparan dan saya harapkan dari rekan-rekan semua bisa menyimak dengan baik sehingga berjalannya diskusi malam hari ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk itu, pada Ibu disilahkan. Monggo Ibu, perlu dibantu untuk share screen atau... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya ambil Waalaikumsalam. headset dulu ya. Tiba-tiba hujan. Ibu, boleh Ibu, ya. Baik. Ya, baik rekan-rekan semua sambil menunggu peserta yang lain masuk, sambil Ibu Mauren untuk mempersiapkan apa yang akan dipaparkan. Perlu saya sampaikan bahwa beliau ini berasal dari Kota Makassar dan beliau merupakan salah satu, kalau kata Pak Catur tadi, memiliki kursi ya Pak Catur ya di KGBN. Untuk itu pernah kita undang ke sini untuk mengisi materi diskusi tentang atap. Tapi kali ini kita ingin berbagi atau sharing ilmu yang lain, terutama tentang grow mindset. Kalau istilah di bahasa Jawa itu ya kudu buka pikirannya atau terbuka penggalian pikirannya. Nah, itu saya kalau secara versi dari beberapa ahli, salah satunya dari psikolog Carol, itu yang berasal dari Stanford University, itu berpendapat bahwa keyakinan yang memiliki kemampuan dan kecerdasan seseorang itu dapat dikembangkan melalui usaha, pembelajaran, dan ketekunan. Atau mau berubah dalam pikiran, dalam perilaku, sehingga bisa
menjadikan seorang siswa itu menjadi aktif, kritis, dan apa saja yang bisa mensupport hal tersebut. Ibu ini sudah siap ya Ibu ya untuk mengupas habis di malam hari ini. Untuk itu, disilakan Ibu. Ya, makasih Bu Ina, Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Catur sudah ajak saya lagi ke Wonosobo. Senang rasanya bisa berkunjung belajar bersama teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, teman-teman. Eh, Izinkan saya menjadi teman belajar Bapak Ibu malam ini. Sebenarnya saya bukan narasumber ya. Kalau ditanya, saya rasanya kayaknya nggak pantas ya. Saya lebih tepatnya mungkin teman belajar Bapak Ibu. Nah, kalau ngelihat dari judulnya ini juga hasil diskusi bersama Pak Catur nih. Sebenarnya teman-teman di Wonosobo itu butuhnya apa gitu ya. Mungkin kita pengen ngobrol gitu ya. Tadi sudah ada pengantar dari Ibu Ina tentang seperti apa sih growth mindset. Boleh saya share screen ya Bapak Ibu ya? Ya, karena ini adalah eh sebenarnya kalau dibilang baru nggak juga ya, mungkin lebih ke apa ya? eh Mungkin memang lagi tren aja teman-teman obrolin saat ini gitu ya. Eh, s- saya mungkin tidak akan membahas tentang growth mindset itu secara teori, tapi saya mungkin lebih ke ngajak diskusi teman-teman gitu ya. Saya akan lebih banyak berdiskusi bersama teman-teman. Eh, Kenapa sih growth mindset itu belakangan ini selalu diobrolin gitu, selalu ngomong tentang growth mindset, tapi juga sebenarnya juga kalau kita lihat di lapangan kan mandek ya Bapak Ibu ya. Eh, di belakangan di pembelajaran mendalam saya sering kali teman-teman dengar teman-teman kalau ngobrol, lu mah masih fixed mindset gitu, growth mindset dong, growth mindset gitu. Nah, sebenarnya growth mindset itu seperti apa gitu. Tapi sekali lagi malam ini saya tidak akan berteori, saya akan lebih banyak membangun diskusi bersama teman-teman gitu. Yuk kita obrolin bareng-bareng, kenapa sih growth mindset itu menjadi minim dan kenapa inquiry itu menjadi mandek. Kalau selama ini selalu kan fokusnya ke guru ya. Oh, guru nih yang gagal nih, guru yang gagal. Oh, karena nggak ada dukungan dari kepala sekolah gitu. Nah, ayo kita lihat apakah memang seperti itu gitu ya. Ini bergerak nggak ya? Soalnya di sini tidak ini ya. Ini sepertinya tiba-tiba saja hujan. Mudah-mudahan oke. Nah, Bapak Ibu, semua obrolan kita malam ini saya berharap bisa menjadi obrolan yang mungkin lebih interaktif ya. Karena saya akan mencoba membuat obrolan ini dalam 5 aktivitas yang mungkin saya sebenarnya lebih banyak pengen mendengarkan, eh, mungkin lebih ke curhatan teman-teman, mungkin lebih dengar ke pengalaman teman-teman. Jadi kita akan coba eksplorasi mindset itu sebenarnya seperti apa, kenapa, apa yang kalau sesuai dengan judul kita apa yang membuatnya menjadi tertahan gitu atau mandek di tengah jalan gitu, lagi semangat semangatnya terus tiba-tiba jadi eh, kayaknya jadi down gitu ya. Nah, terus nanti setelah itu kita akan coba gali apa sih sebenarnya menjadi akar masalah, kenapa inquiry itu menjadi berhenti di tengah jalan gitu. Nah, nanti kita akan coba lihat peran teman-teman, peran kita semua, supaya nanti eh, growth mindset itu kemudian tidak menjadi mandek, kemudian juga inquiry-nya bisa jalan dengan lebih baik gitu sesuai dengan harapan kita gitu ya. Eh, ini juga akan kita cari solusi bareng-bareng gitu. Apa sih yang sebenarnya guru butuhkan gitu ya, biar nanti nggak mandek lagi. Nah, nanti mungkin dari sini teman-teman guru belajar juga nanti akan belajar untuk ayo kita sama-sama berkomitmen lagi gitu ya. Saya tahu selama ini teman-teman udah berkomitmen, tapi mungkin karena ada beberapa hal, kemudian juga dengan pola pergantian kadang-kadang kebijakan, kadang-kadang juga itu juga
secara support, secara semangat juga kadang-kadang berpengaruh atau kadang-kadang ada hal yang membuat kita ya udahlah kita mencoba bermasa bodoh lagi kembali gitu. Yang tadinya semangatnya udah di atas-atas gitu ya, tiba-tiba nurun lagi gitu. Nah, biasanya itu juga karena ada hal-hal yang mungkin coba kita akan cari kira-kira akar permasalahannya di mana gitu ya. Nah, eh kalau kita tanya why-nya, apa sebenarnya yang kemudian menahan dari persoalan growth mindset ini, saya mungkin akan coba bertanya ke teman-teman ya, kenapa ya teman-teman di beberapa sekolah kita itu sulit banget untuk menemukan murid atau guru yang mau mencoba hal-hal yang baru. Mungkin ini juga kita hadapi ya. Kadang-kadang kita sering menemukan itu ya, atau mungkin jangan-jangan kita juga gitu. Kenapa ya kira-kira? Ada yang mau boleh open mic, boleh juga di kolom chat nanti Bu Ina bantu saya untuk baca ya. Oke, siap Ibu. Ya, kita Nanti coba ke pertanyaan pertama dulu. ya. Kenapa ya kira-kira di sekolah Bapak Ibu itu masih sulit menemukan murid atau guru yang mau mencoba hal yang baru? Kayaknya susah banget ya kalau tantangan. Apalagi kalau udah gajinya mungkin udah di eh, nominal yang aman Ya, ya gitu istilahnya ya, Ibu. udah terima Iya. sertifikasi dan lain sebagainya gitu kan, tunjangan udah dapat TPP dan lain sebagainya, atau mungkin tunjangan dari yayasan gitu, untuk kayaknya udah cukup deh, udah posisi nyaman, udah punya jabatan. Nah, itu tuh sering banget kayaknya gitu ya. Kira-kira apa tuh? Silakan mungkin kepada peserta bisa raise hand atau mungkin tulis di kolom chat. Nanti Bu Ina boleh bantu saya ya di kolom chat. Oke, siap Ibu. Hmm, Kayaknya udah ada Ada nih yang Bu. berpendapat sudah nyaman dengan kondisi saat ini Ibu, atau Yes. comfort zone istilahnya ya Ibu ya. Iya. Ada juga nih Bu kayaknya yang merasa ribet ya, atau ada Iya, ketakutan betul. gagal. Nah, Itu Pak ini Catur kayak ini malah yang berkomentar. iya. Ini kayaknya nih kalau yang kita ke yang merasa ribet atau ada ketakutan gagal, ini kayaknya ini yang perlu di push ya gitu ya. Ada lagi ini Bu, seperti Heeh. malas berubah. Oke. Nah, kita mau cari tahu sebenarnya apa sih yang membuat mereka malas berubah ya. Nah, kalau Hmm. malas berubah, kita mau coba kalau bicara perubahan, apa sih yang bikin kita sering banget merasa takut salah, takut jatuh, takut gagal gitu ya. Boleh open mic juga ya, mungkin juga mungkin pemantiknya mungkin juga dari moderator ya. Kira-kira menurut teman-teman gitu ya. Ya, bisa dijelaskan bagi yang mau raise hand, kemudian untuk membuka mic. Kalau di kami, Ibu, orang Jawa itu kadang ada istilah begini, Ibu. Ojo kagetan, ojo gumunan. Jadi kalau Oh. ingin merubah sesuatu menjadi lebih baik, itu Mm-mm. kadang memegang prinsip itu, Ibu, sekarang. Karena Itu kan artinya apa tuh, Bu? Ojo eh, kagetan. ya jangan jangan cepat terkaget-kaget dengan perubahan yang serba cepat di Oh, era sekarang ini. ya. Jadi harus Jadinya kalau hati-hati ya. iya, Ibu, jadi bisa mengikuti tapi tidak terus tertinggal begitu. Oh, gitu. Itu maknanya lebih dalam ya, Bu ya. Iya. Iya. Nah, kalau misalnya seperti itu bahwa kita pengen berubah, kita pengen eh tapi takut salah, sebenarnya kan bisa jadi karena takut salah itu karena mungkin takut jadi bahan omongan orang lain, bahan apa ya, candaan. Kalau kita lebih melihat sekarang bullying itu ternyata juga di kalangan seusia kita juga Iya, di ternyata kalangan kadang itu ya Ibu ya. kita nggak kadang-kadang nggak sadar ya, itu sering jadi itu juga ternyata juga Oke. menghambat kita untuk berubah gitu ya, takut gitu, jadi udahlah daripada cari amannya aja gitu, atau mungkin udah di posisi seperti kata teman terlalu nyaman dengan kondisi yang ada gitu ya, enggan untuk ngapain lagi nih, untuk apa ini kan saya udah ini ya gitu ya, maksudnya sudah merasa cukup gitu, udah bersyukur banget kayaknya seperti itu. Atau mungkin juga, nah ini juga menarik nih, situasi sekolah yang sudah membudaya seperti merasuk ke tulang sumsum. Ini boleh open mic gak sih? Saya jadi penasaran nih. Situasi sekolah yang sudah membudaya seperti merasuk ke tulang sumsum rasa kemalasan itu. Itu kira-kira kayak gimana tuh? Ini ada dari Pak Surya ya Bu ya. Iya, benar. Boleh open mic nggak?
Jadi Sangat penasaran. sangat boleh ya. Om Catur Iya. sebagai operator sangat boleh ya Om ya ini ya. Lagi jaga mesin di belakang. Oh gitu. Oh, oh iya iya iya. Oke 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 oke. Kalau menurut Bu Ina gimana, Bu? Kalau Itu digital Pak Suryo visual. juga bisa nih, Bu. Oh Oke, Dari iya, Pak Malang. silakan Surya. Pak Suryo. Mm-mm. Pak Surya atau teman-teman yang lain? Kira-kira Monggo. kenapa? Kalau misalnya perubahan itu apa sih yang bikin kita sering takut salah? Apakah karena kita ya seperti kata teman-teman udah nyaman atau karena nanti jadi yang ada jadi bahan candaan teman-teman atau mungkin jadi obrolan teman-teman atau merasa apa ya harga diri ya mungkin coba kita jaga itu tuh bisa jadi seperti itu ya. Nah, teman-teman ada nggak sih yang pernah merasa ragu karena takut dinilai boleh di kolom chat ya karena takut dinilai nggak bisa gitu ya sebenarnya kita mencoba menutupi kekurangan kita gitu ya. Eh, Pernah gak Dan sih merasa juga itu? mungkin sebaliknya Ibu yang pernah Oh, ditemui. Karena kadang ada perbedaan generasi antara guru yang oke. sudah sih tidak semuanya ya Ibu ya, ini tidak boleh Iya, kita mendiskriminasikan, generalisasi ya ya. itu tidak boleh Ibu ya. Tapi kadang itu juga menjadi salah satu penyebab bagi yang ingin berkembang, ingin berubah, kemudian dia ingin menekuni sesuatu lebih baik lagi. Itu nanti ada kata-kata, apa ya tadi Ibu, seperti bullying ya, dari verbal maupun mungkin dari kontak fisik dan lain sebagainya mengakibatkan si guru tersebut untuk berusaha berkembang lagi jadi dia udahlah seperti ini saja daripada nanti beresiko Hmm, begitu itu. benar. Jadi cari aman ya. Ya, cari aman. Eh, oke, baik. Kalau diminta melakukan satu metode baru, respon teman-teman itu kira-kira seperti apa ya? Semangat, ragu, atau tunggu dulu nanti dulu di ini yang paling sering ya. Iya, Ibu. Gimana ya? Gitu. Kira-kira menurut teman-teman gimana tuh? Ini Kira-kira menurut Pak Suryo teman-teman, masih belum bisa bicara, Ibu. iya. Karena Oke, masih Menu, boleh dibantu membersamai Bu. koordinasi kegiatan yang lain ini. Siap. Kira-kira menurut Bu Ina, kalau diminta melakukan metode Hmm. baru nih, kira-kira respon Bu Ina biasanya apa tuh? Kalau misalnya ada hal yang baru tuh pengen kita pelajari nih. Ya, Nah, rasa ingin kira-kira tahunya kan tinggi ya, Ibu ya. oke, rasa ingin tahunya Hmm. kan sangat tinggi. Teman-teman yang punya perasaan yang sama, respon yang sama seperti Bu Ina boleh emotikonnya ya, boleh jempol, boleh love, boleh apa aja gitu ya. Kalau nggak di kolom chat, boleh juga em, nanti juga sambil open mic ya. Nah, oke, sekarang kita pindah lagi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa inquiry ini seringkali berhenti? Bapak Ibu, teman-teman, satu, karena kita tidak punya ruang untuk bertanya kurang. Karena biasanya nih, pimpinan kita itu semua kebenaran mutlak itu ada di pimpinan. Gitu, itu satu. Terus kita juga kemudian secara tidak sadar mengadopsi ke dalam ruang kelas. Kita kurang memberikan ruang bertanya pada murid-murid kita. Jadinya inquiry itu sering berhenti gitu. Paling cuma nanya, gimana anak? Sudah ada yang tidak dimengerti? Sudah ngerti belum? Paling juga anak-anak itu menghindari takut ditanya sana sini gitu dengan pola pertanyaan kita yang ngejudge gitu ya. Biasanya anak-anak akan bilang gini, sudah ngerti Bu, sudah ngerti Pak, gitu kan, gitu. Aman Bu, aman Pak, gitu kan. Nah, karena kurang ruang bertanya juga sebenarnya kita butuh teknik ya, apa sih skill sebenarnya. Dan skill itu sebenarnya kita bisa pelajari gitu ya, untuk memberikan ruang-ruang bertanya gitu ya. Kebiasaan dan kelemahan kita sebagai guru adalah kita tidak melihat proses belajar anak-anak gitu. Kecil apapun perubahan itu. Kita hanya melihat hasil akhir, jawaban dari murid-murid kita. Sama periksa tugas, di parafin gitu ya. Terus kasih nilai, angka, cuma checklist, ujung ekor mata gitu. Nggak benar-benar, nggak diberikan umpan balik gitu. Sehingga mereka di ruang untuk bertanya itu memang
Karena pola yang kita tekankan ke anak-anak itu ada yang mau bertanya nggak gitu. Kita nggak coba memberikan umpan balik. Padahal sebenarnya dari tugas atau dari respon yang sama seperti yang kita lakukan sekarang, mestinya kita mencoba dengan pertanyaan ringan gitu. Kita terlalu letterlet gitu. Ada terlalu kehati-hatian. Takut nanti dianggap nggak ngajar gitu. Takut nanti dianggap mungkin nggak mau ngasih materi. Sehingga kita sebenarnya fokusnya di situ. Belum lagi beban-beban administrasi yang mungkin ada format-format khusus yang harus ada lengkap ini dan itu nyobla dari A sampai Z gitu kan gitu. Nah, ini sebenarnya karena mindset dari mulai dari pimpinan sampai ke kita gurunya gitu yang tidak berani untuk mengubah gitu ya. Karena apa yang udah diturunkan dari atas itu juga yang kita adopsi sampai ke bawah. Kita adopsi lagi masuk ke dalam kelas gitu. Nah, apalagi kita tidak membiasakan murid-murid kita untuk melakukan refleksi. Eh, saya kebetulan mendampingi guru-guru di PM ya gitu. Ketika melihat di OJT 1, 2, 3, saya melihat teman-teman tuh perubahan RPP-nya itu masih, pertanyaan saya itu karena saya melihat dari tujuan pembelajarannya ke asesmennya itu nggak nyambung gitu. Jadi akhirnya saya tanya, kalau saya mengatakan ini salah di TP-nya, salah nih ke asesmennya nggak ketemu, pasti guru-guru tuh nggak ngerti gitu. Pasti akan mengulang lagi, mengadopsi lagi dari K13 gitu sampai, dan itu terlihat di 3 kali perubahan perangkat pembelajaran. Nah, apa yang akhirnya saya mencoba dengan membuka ruang bertanya gitu. Saya nggak melihat dari hasil RPP mereka gitu ataupun modul yang mereka sajikan, tapi saya lebih banyak membuka ruang-ruang diskusi yang kemudian juga mencoba dengan memberikan refleksi. Kira-kira kalau misalnya materi ini kita memberikan asesmen itu kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk masuk ke dalam desain pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Nah, itu kita balik. Selama ini kita selalu biasanya ya, maaf ya, mudah-mudahan kalaupun ada pengawas di sini jangan ada yang tersinggung, mohon maaf. Saya tuh pernah merasakan pengawas itu nanya, ini di atas tujuan pembelajaran, oh ini sudah benar gitu. Padahal setelah saya belajar di komunitas saya baru paham, gak semua asesmen itu harus dari apa namanya, dari ujian tertulis, kemudian pilihan ganda dan esai. Itu saya rubah polanya di dalam ruang kelas gitu. Itu tuh terasa bedanya gitu. Anak-anak ketika kita buka ruang melakukan refleksi dengan pertanyaan umpan balik, biasanya mereka akan lebih banyak mencari, mengeksplorasi gitu. Kalau jawabannya kita hanya fokus di jawabannya mereka, sekarang tuh ada HP ya gitu ya, ada ChatGPT gitu ya, ada Gemini dan kawan-kawan. Semua saya selalu mengatakan ke anak-anak, kalian kalau cari di situ sebagai kunci jawaban untuk pertanyaan yang ibu berikan, kalian sebenarnya dikendalikan oleh mesin gitu. Sadar gak sih siapa yang buat gitu. Nah itu tuh sebenarnya mengarahkan ketika saya mengatakan jangan menggunakan ChatGPT gitu ya. Ruang-ruang bertanya anak-anak itu nggak ada gitu. Jadi biasanya satu topik itu saya pecah beberapa subtema gitu. Walaupun tujuannya yang mau dibahas sama gitu. Nah, kenapa? Ini akan membuka ruang bertanya bagi murid-murid kita. Jadi nggak usah, kalau pertanyaan jawabannya jawaban pasti, mereka bisa aja menghafal, bisa aja nebak gitu. Jadi coba pertanyaan itu juga diarahkan ke direfleksi dan di ruang-ruang diskusi yang kemudian diarahkan difasilitasi. Karena tugas kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator gitu. Peran-peran itu tidak hanya mencocoki anak-anak itu dengan pengetahuan yang seperti yang kita dapatkan di masa lalu, di masa kita gitu. Nah, terkait dengan ini menurut teman-teman, inquiry itu seringnya berhenti di titik mana? Apakah karena muridnya kurang penasaran atau karena gurunya yang kurang memberi ruang? Menurut teman-teman berdasarkan pengalaman selama ini. Kira-kira menurut Silakan. teman-teman Iya, berhentinya di mana? Mandeknya di mana nih? boleh di kolom chat ya Ibu ya. Boleh, Silakan. Boleh komentar ya. boleh Pak Iya, Guntur, silakan. kadang inquiry itu sering berhenti, sebenarnya dibeli ruang gitu, tapi ketika speak up langsung di stop, di cut gitu. Iya benar. Karena kita gemes ya mungkin anak-anak kita langsung bilang
salah nih gitu ya gitu. Nah biasanya juga di pimpinan juga sering kayak gitu ya, inquiry-nya juga dari atas ya, pola dari atas ya Pak Catur ya. Benar sih. Saya ada cerita terkait ini. Saya tuh lagi ngajarin anak-anak tentang apa ya? Proklamasi gitu. Nah, itu saya coba dalam pembelajaran edutainment. Itu saya ingat sekali. Ini kelas 3 SMA gitu. Saya kelas 11 gitu. Saya agak shock gitu ya. Bagaimana mereka googling di internet gitu, cari di YouTube gitu ya. Jadi padahal kita udah bedah naskah gitu ya. Udah bedah naskah, masing-masing kelompok udah bedah naskah, udah paham tuh peran-perannya. Ada yang benar-benar tuh menjiwai perannya. Nah, ada juga kelompok yang saking menjiwai perannya tuh. Jadi dia mulai bercerita karena sejarah itu bercerita tentang kronologi. Mereka mau masuk mulai dari peristiwa Nagasaki dan Hiroshima di bom atom. Itu masih bom mereka masih pakai mainan anak, saya diam aja gitu. Nah, kata Pak Catur ini kan mau cerita nyambungnya ke Pak Catur tadi di stop gitu. Sebenarnya saya gemes banget gitu ya. Kostumnya udah bagus, keren-keren gitu. Tiba-tiba ada karung nih, karung apa tuh? Karung beras gitu. Saya mikir ini buat ngapain ya karung? Saya mau lihat. Jadi penasaran nih, ini anak-anak ngapain ya? Terus tiba-tiba ada tali rapia, ini buat apa nih? Padahal ini kan peristiwa dari Nagasaki sampai ke Rengas Dengklok nih. Oh, jadi saya bilang, oh iya mau culik Pak Soekarno dan Muhammad Hatta gitu. Tahu nggak apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu si Soekarno-nya sama Muhammad Hattanya tuh ditutup karung, wajahnya ditutup tuh sampai ke pinggang, terus diikat belakangannya dan dibentak-bentak gitu ya. Ini kan ceritanya bagaimana golongan muda dan golongan tua ya kan gitu ya. Itu itu rasanya pengen pengen stop gitu kan karena takut. Saya lupa menjelaskan ke anak-anak tapi akhirnya saya nahan diri gitu, gemes, ada yang udah ketawa-tawa, yang paham cerita itu jadi ketawa-tawa, ada juga yang menganga, lah sadis amat culiknya Pak Soekarno. Tapi ada juga yang iya kan memang seperti namanya juga penculikan gitu, ada yang komentar. Saya cuma diam aja ngelihat sampai proses itu berakhir. Kalau saya membayangkan seperti kata Pak Catur tadi langsung di stop. Ketika saya bertanya, kenapa diikat? Kenapa wajahnya ditutup? Itu apa ya? Tokoh kita waktu itu ya. Eh, Kira-kira kenapa gitu? Itu tuh saya tidak langsung kamu tuh salah gitu, langsung stop. Kalau saya membayangkan langsung stop, mereka itu tidak akan mengeksplorasi lagi. Tapi saya bangun lagi. Jadi setelah itu ada sesi refleksi saya. Kira-kira di zaman itu dua tokoh negara penting yang menculik dalam artian yang mengamankan bahasa mengamankan gitu. Kira-kira gimana sikapnya gitu? Ada yang mulai mempraktek, kelompok lain mempraktekkan. Dijemput baik-baik Bu. Terus ada yang si kelompok ini yang protes nih. Enggak Bu, namanya juga penculikan. Peristiwa Rengas Dengklok itu penculikan dua tokoh kan gitu. Nah, saya juga nggak bisa langsung bilang stop, saya nggak bisa langsung bilang salah gitu. Karena kenapa? Justru di momen itu sebenarnya saya pengen membuka ruang bertanya, ruang diskusi gitu ya. Kalau saya langsung stop itu salah, pasti pasti mereka menerima itu sebagai sesuatu yang salah dan mereka nggak tahu alasannya why-nya gitu gitu. Nah, akhirnya saya coba balik lagi, yuk kita belajar lagi yang mana namanya validasi sejarah gitu ya. Coba yang mana namanya ketika teman-teman anak-anak mau menulis tentang heuristik bagaimana sejarah itu diluruskan kira-kira seperti apa. Nah, karena ini kita menggunakan metode pemodelan. Kalau misalnya teman-teman yang lain belajar sejarah, kira-kira apa yang mereka bayangkan? Ayo kita buka buku lagi nih, kayaknya kita harus baca sejarah lagi nih. Ada nggak dalam kalimat? Jadi mereka mencari lagi gitu. Nah, artinya apa? Ketika murid-murid kita kemudian kita beri ruang sering dan pastinya guru selalu kan kita selalu di tengah-tengah ngajar di akhir bertanya kita selalu bertanya, ada yang mau bertanya nggak? Tapi ruang itu tidak kita berikan seperti kata pacar ketika salah kita buru-buru stop gitu ya. Atau misalnya ketika ada perdebatan antara kelompok kita bukannya mengarahkan untuk meluruskan diskusi itu tapi kita langsung karena nanti mereka berkelahi, nanti mereka berdebat, diskusi debat kusir. Nah, itu tuh sering juga kita lakukan. Padahal sebenarnya di momen itu sebenarnya kita bisa gunakan untuk mengeksplor. Jadi inquiry-nya tidak akan berhenti gitu ya. Oke, ada lagi? Ini ada di kolom chat, Ibu. Hmm, Ada oke, boleh dibacakan? ya dari Ibu Rodiato Homsiah.
Ini sepakat Oke. dengan yang disampaikan oleh Pak Catur tadi, kalau Pak Catur Hmm. sering di Hmm. stop, ini ternyata ada Hmm. guru yang kurang memberi ruang, Ibu. Iya, Jadi kan benar. anak kemudian jadi stagnan atau mandek ya Ibu, agak kurang Iya, tertantang lagi untuk apa yang menjadi kekritisan dari si murid tersebut. benar. Oke, Ini juga ada ada lagi, Bu. pendapat lain, Ibu. Ini dari Bapak Oke. Wardoyo dari SD 8 Wonosobo. Ada 3 hal ini, Ibu. Saya bacakan Oke, semua, Ibu. Ya, boleh. baik. Untuk yang pertama, kurang adanya tantangan atau target seperti saat ujian nasional harus dapat nilai sekian. Jadi anak-anak itu kurang tertantang. Nah, ini nanti jadi pro kontra lagi ya, Bu. Akan Iya. ada ujian nasional atau tidak begitu ini. Kemudian yang kedua, takut memberatkan atau diprotes wali murid. Ya, sekarang kan Iya, kadang kita itu dilema ya, Bu, ya di lapangan iya. itu. Kalau tidak hati-hati sekali ini. Apalagi beliau Pak Wardoyo ini di SD di kota, di sekitar kota biasanya orang tuanya kan sudah sangat care sekali dengan perkembangan anak atau di Iya. parentingnya itu sangat jalan Ibu. Beda sekali dengan Oke. saya kan di sekolah pinggiran itu Ibu, Iya, yang memang sebagai guru itu benar-benar harus menjadi fasilitator utama iya, itu kalau di iya. daerah. Dan yang ketiga ini Ibu, sudah sibuk mengikuti kegiatan administrasi, jadi ide memunculkan kegiatan baru tertutup oleh fokus tugas yang harus segera diselesaikan. Itu Oke. menurut Pak Wardoyo. Oke, 3 poin ini kurang ada tantangan dan target seperti ujian nasional. Sebenarnya sih Bapak Ibu, apakah dengan ujian nasional ini yang kemudian menyebabkan inquiry karena ada ujian? Saya justru khawatir ya, jangan-jangan ujian ini seperti apa ya? Kembali kayak dulu momok gitu ya, hanya ngejar target nilai gitu. Padahal kalau kita pengen seperti pembelajaran mendalam ya, kalau yang sekarang kayak Pak Menteri sekarang Kemdikbudrismen mengeluarkan satu desain yang mungkin lebih diperdalam lagi apa yang sudah ada kemarin. Nah, kalau kembali ke ujian gitu, kita sebenarnya kita tidak ngajar belajar bahas tentang ujian. Nah, kurang ada target, karena nggak ada target. Sebenarnya Bapak Ibu boleh bisa coba ya, bisa coba sih. Coba satu topik kemudian dipecah jadi beberapa, kemudian ada pertanyaan panduan yang sebenarnya mengarahkan anak-anak untuk berpikir. Kemudian untuk lebih mendalami lagi apa yang mereka pelajari. Em, Kalau ke ujian, sekarang kan banyak bimbel ya, banyak bimbel. Kemudian juga anak-anak tuh kadang-kadang malah apa ya? Saya lebih melihat ada yang masa bodoh, tapi ada juga yang stres gitu ya. Ngejar target ya benar, bisa jadi ketika anak-anak ini memang punya target dia akan ngejar gitu ya, ujiannya tidak boleh gagal dan lain sebagainya. TKA kemarin karena memang dia mau eligible dan lain sebagainya gitu kan, itu dikejar. Tapi buat anak-anak yang nggak peduli, dia tidak, justru makin akan menjadi masa bodoh. Dan itu kebetulan saya guru wali juga ya, saya mendampingi saya mendampingi 3 kelas. Nah di kelas 12 yang saya dampingin ini juga dengan karakter yang berbeda, ada yang sampai les di mana-mana gitu, ada yang cuek gitu, malah ada yang malas gitu ya. Jadi ada beberapa karakternya ini juga bisa menjadi PR buat kita. Nah, lalu saya coba bereksperimen gitu ya. Di kelas itu seperti misalnya ketika saya membahas tentang heuristik gitu ya, bagaimana historiografi di Indonesia, bagaimana menulis sejarah yang baik dan benar, bagaimana mereka mendapatkan sumber, memvalidasi sumber dengan verifikasi gitu ya. Nah, itu saya memberikan satu topik tentang surat perintah 11 Maret gitu, tentang keabsahan dari surat perintah 11 Maret. Nah, itu tidak pertanyaan yang eh, tertutup gitu. Saya kasih pertanyaan terbuka dengan topik-topik yang saya bagi dalam 7 topik atau 7 tema gitu. Nah, itu saya siapkan pertanyaan panduan yang kemudian sebenarnya pengen mereka menggali lebih dalam gitu ya. Dan walaupun tujuan akhirnya mereka bisa punya jawaban yang sama gitu ya, bahwa ternyata surat perintah 11 Maret itu sampai detik ini juga tentang keabsahannya juga keasliannya belum ditemukan gitu ya. Yang ada hanya salinan, tapi di jawaban dari diskusi-diskusi mereka tuh punya penemuan yang berbeda-beda gitu. Walaupun ujungnya mereka sepakat di sisi itu bahwa
Surat perintah 11 Maret memang ada, tapi terkait keasliannya sampai saat ini tidak ditemukan. Nah, mereka juga itu juga dengan pencarian yang berbeda-beda, dengan topik yang berbeda-beda. Nah, menurut saya bahwa inquiry itu bisa tidak mandek kalau kita sebenarnya mindset pertanyaan apa ya, desain pembelajaran itu yang bagaimana kita sebagai guru, sebagai fasilitator seperti kata Bu Ina tadi itu mengarahkan mereka. Toh pun nanti dengan apa ya, perkembangan otak dan pola pikir mereka yang berbeda-beda sebenarnya juga bisa diset dari situ gitu ya. Yang justru juga dengan cara mereka bisa menemukan gitu. Nah, em, di statement yang kedua, takut memberatkan diprotes wali murid. Salah satu kelemahan guru kita adalah memberikan, kita menganggap bahwa murid itu tidak belajar ketika tidak ada PR gitu ya. Saya ingat Gubernur Sulawesi Selatan itu sampai ngeluarin statement, gak boleh ada PR bagi murid. Kalau ada PR akan dapat sanksi gitu ya. Nah, di beberapa teman-teman tuh protes gitu. Gimana anak-anak mau belajar? Mereka kalau dikasih PR nggak belajar gitu. Nah, itu bisa jadi, ya ayo kita duduk lagi, refleksi lagi bareng-bareng. Gimana kalau kita kasih PR ada 10 mata pelajaran atau 15 mata pelajaran kalau di SMA gitu ya. Kalau 10 atau 15 mata pelajaran yang memberikan PR dengan break gitu, saya membayangkan gimana murid-murid kita gitu. Ya jelas wali murid itu akan protes gitu. Mereka udah nggak punya waktu mengumpul dengan keluarga, di kamar terus kurung diri gitu kan. Terus nggak ada sosialisasi dengan keluarganya, nggak ada waktu bermain, nggak ada waktu istirahat. Itu tuh bagi anak yang seperti di poin 1 punya target gitu. Tapi yang tidak punya target masa bodoh gitu dengan segala fasilitas dan segala masa bodohnya, mindsetnya yang belum berkembang gitu ya. Itu akan cek aja gitu. Nah, itu juga menjadi tantangan. 1, 2 ini menjadi tantangan kita juga. Nah, di poin ketiga saya mau kasih komentar. Sudah sibuk mengikuti kegiatan administrasi. Jadi dia muncul kegiatan baru tertutup oleh fokus tugas. Sebenarnya salah satu kelemahan kita adalah kita guru tuh benar kita pengen belajar. Cari apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi seringkali kita nggak sadar kita terjebak semua pengen kita ikuti. Benar gak sih Bapak Ibu? Orang ikut sana sini kita ngikut. Kita nggak melihat kapasitas kita. Manajemen kuncinya 1 itu. Inquiry itu akan mandek kalau kita manajemennya nggak bagus. Jadi semua pusing. Padahal kita harus punya skala prioritas. Itu yang sering terlewat gitu. Boleh aja selama masih sanggup, tubuh belum berontak, kemudian dalam hal-hal yang lain juga perlu diperhatikan, itu it's okay, nggak apa-apa. Jadi kita dari sekarang sudah mau mulai memilih mana sih sebenarnya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau nggak sesuai dengan kebutuhan kita, ngapain gitu ya. Sekarang orang bro, ini saya butuhkan nggak sih? Kalau hanya sekedar ngejar sertifikat, kita hanya ngikut terus mungkin kita lagi tidur. Itu kebanyakan. Saya pernah ngajar satu kelas gitu ya. Ketika saya sapa, nggak ada yang ini kayak udah pada tidur nih gitu. Kalau masih ada 1 2 ngobrol, gak apa-apa. Ternyata saya kebanyakan ngobrol sendiri. Baru jam 9 gitu. Apa yang mereka kejar? Yang penting ada di dalam room. Gitu. Karena proses belajar itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi kalau di poin 3 itu manajemen itu penting. Manajemen dalam banyak hal. 3 poin ini sebenarnya itu masing-masing punya punya sesi sendiri ya kalau kita mau bahas, tapi kita nggak usah gali terlalu dalam. Nah, kalau gitu mari kita gali akar permasalahan. Kenapa sih inquiry ini berhenti di tengah jalan? Menurut teman-teman, kenapa proses inquiry murid itu berhenti di tengah jalan? Tadi udah dijawab, langsung di stop. Kurang membuka, kurang menggali kan gitu. Ada lagi nggak? Ada faktor lain? Karena wali murid, kata teman-teman tadi, karena wali muridnya protes gitu. Ada lagi nggak? Kalau alasan-alasan tadi, apakah karena murid kita kurang penasaran atau karena kita sendiri guru kurang memberikan ruang bertanya? Itu menjadi PR menurut saya. Apa yang disampaikan oleh Pak Catur dan teman-teman, apa yang disampaikan 3 poin tadi, menurut saya itu juga menjadi jawaban dari akar permasalahan kita. Jangan-jangan kita udah membuka ruang
diskusi, ruang pertanyaan yang selebar-lebarnya buat murid-murid kita. Tapi justru ruang yang kita buka itu tidak ada tantangannya gitu. Bayangkan kalau misalnya kita hanya satu topik, kita udah siapin pertanyaan 1 sampai 10, tapi pertanyaan seperti soal yang ada di buku paket. Ngebayang gak sih? Anak-anak tinggal nyalin aja dari buku atau tinggal cari di ChatGPT gitu. Selesai gitu, nggak ada tantangannya gitu. Makanya nanti udah deh nanti aja deh kumpulnya, nanti ada aja deh ngerjainnya gitu. Karena nggak ada tantangan, nggak ada penasaran. Tapi kalau kita berikan, kuncinya ada di aktivitas. Saya percaya teman-teman selalu memberikan ruang bertanya. Pasti, guru itu pasti selalu bertanya. Ada yang mau bertanya, ini kalau sepertinya gimana? Tapi mandeknya itu di tengah karena pertanyaan yang kita bangun itu kurang menggali. Tidak ada tantangan bagi murid. Nah, kenapa proses ini berhenti? Kenapa proses inquiry ini berhenti di tengah jalan? Karena kita masih butuh gimana sih skill kita, gimana cara kita mengeksplor murid dengan pertanyaan. Yang sebenarnya kita mulai dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana gitu. Kalau murid karena kurang penasaran, karena kita kurang memberikan bertanya, tugas menumpuk, kurikulum, budaya kelas yang perlu kita ubah. Kalau ada anak-anak yang nggak percaya diri, ada subsidi silang yang kita boleh lakukan di anak-anak yang saling menutupi. Pembagian kelompok itu harus dilakukan dengan apa ya, lebih merata gitu ya. Jangan dikumpulin semua yang pinter-pinter gitu. Atau yang kita merasa kalau Bu bagi sendiri kelompoknya kita iya-iya aja gitu. Tapi kita tetap berikan clue-nya yang adil ya gitu. Biar nanti mungkin ada yang aktif di sebelah sana, ada yang diam aja itu tuh dibagi rata gitu ketika bagi kelompok. Nah, itu juga menjadi proses. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang minder? Kita tidak menyamakan cara menggali kita dengan murid yang lebih percaya diri atau yang punya pengetahuan lebih tinggi gitu ya, penasaran yang lebih besar gitu. Nah, ayo kita sama-sama. Kalau kita mau memulai ini, Bapak Ibu, proses inquiry ini harus ada yang bergerak duluan. Kalau semua menunggu, siapa yang harus mulai duluan? Menurut Bapak Ibu, apakah dari gurunya dulu, baru diikuti muridnya, atau jangan-jangan sekolahnya dulu? Boleh di kolom chat. Kalau satu gitu ya. Ya, ini udah ada yang mengetik di kolom chat, Ibu. Oke. 3, sekolah dulu. Oke. Ya. Jadi kalau mau dari atas dulu ya, sekolah semua harus. Oke. Ini enggak salah. Ini tidak ada benar salah ya. Di 1, 2, 3 ini tidak ada benar salah. Ada yang 1, gurunya dulu. Ada yang pilih 2 enggak? 1 dan 3 ya. Guru dan sekolah. Murid nanti ngikut ya gitu. Oke. Ada lagi enggak? Yang lain gimana? Oke. Mau siapapun yang duluan, Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak mencari benar salah untuk sebuah ekosistem yang baik ya, untuk menghadirkan sebuah inquiry yang kemudian dia terus, kita butuh dukungan, support dan kerjasama gitu. Dan sebenarnya ruang-ruang diskusi itu selalu dibuka di komunitas gitu ya, baik di komunitas sekolah, di komunitas luar sekolah. Peran-peran ini untuk menghadirkan proses pembelajaran yang baik, inquiry yang tidak mandek di jalan gitu ya, memiliki growth mindset yang sama gitu ya, untuk sebuah perubahan yang lebih baik gitu ya, butuh solusi dan butuh dukungan. Kalau kita mau gurunya dulu, kira-kira dukungan apa yang kita butuhkan? Solusinya seperti apa? Kalau gurunya dulu, kira-kira apa yang kita butuhkan? Sebenarnya kita butuh solusi yang rumit atau jangan-jangan langkah kecil yang konsisten menurut Bapak Ibu. Bapak Ibu butuh, teman-teman butuh solusi solusi yang rumit atau langkah kecil yang konsisten. Itu dulu.
konsisten. Oke, walaupun kecil ya, tapi langkah kecil. Nah, kalau kita butuh hal kecil perubahan itu kita mulai dari hal kecil tapi konsisten. Kalau teman-teman diminta memilih mana langkah yang paling awal yang teman-teman akan lakukan dan menurut teman-teman realistis dari 4 pilihan ini yang dukungan ini yang teman-teman butuh yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Oh, saya butuh nih contoh praktik baik atau saya udah punya contoh praktik baik dari teman-teman tapi ternyata saya masih kurangnya di tools sederhana gitu, butuh template yang siap pakai gitu. Atau saya udah punya tapi saya bingung menggunakan, saya butuh didampingi kecil-kecilan ya gitu. Atau ketiganya udah saya miliki tapi saya belum berani untuk mencoba karena saya takut gagal nih gitu. Kira-kira di mana yang paling harus pilih satu yang paling teman-teman butuhkan? Apakah contoh praktik baik atau mungkin panduan atau template atau tools sederhana atau jangan-jangan butuh pendampingan atau sebenarnya sudah punya tapi belum punya keberanian. Oke, gimana Bu Ina? Ya, ini sudah ada dua jawaban, Ibu. Ada Oke, yang memilih di poin D dan juga ada yang memilih di poin A, oke. Ibu, perubahan mindset dan contoh praktik baik. oke. Ini kalau contoh praktik baik mah KGB Wonosobo mah selalu bagi ya. Jadi sebenarnya nggak susah untuk carinya. Kita butuh Mhm. konsisten seperti kata teman-teman tadi, langkah kecil tapi konsisten gitu. Itu yang sering apa ya kita merasa bosan, kita merasa apa ya, merasa kayaknya nggak penting-penting amat gitu ya. Hanya coba cerita obrolan biasa, praktik yang mungkin juga sudah saya lakukan. Padahal kadang-kadang, Suaranya agak terputus-putus, Ibu. halo, 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 Ibu. Suaranya iya, agak terputus. Iya, suara, ya oke, sudah bisa, Ibu. Sudah oke, kembali. baik. Nah, kalau yang pilih D butuh penguatan, butuh motivasi, butuh keberanian untuk mencoba, butuh berani untuk gagal. Pak Catur nih, Bu Ina dan teman-teman pasti udah sering gagal nih. Banyak praktik baik saya rasa yang sudah sering dilakukan. Saya tuh biasa ngikutin konten-kontennya Pak Catur ya. Sering. Itu tuh eh, saya yakin konten itu muncul juga karena kadang-kadang juga dari keberanian yang mungkin kadang-kadang kita mencoba sesuatu dalam ruang kelas gitu ya. Mungkin nggak semua yang dilakukan Pak Catur, nggak semuanya langsung sukses ya Pak Catur ya gitu ya, Wina ya, nggak semuanya langsung. Karena saya juga merasakan, saya tuh pernah merasakan mencari satu model pembelajaran desain itu sampai 3 tahun gitu ya. Tahun pertama dianggap keren gitu, tapi makin saya coba, makin saya praktekkan, ternyata semakin saya apa ya, makin saya kayaknya ada yang kurang nih. Itu pencarian seperti itu mungkin juga Pak Catur dan Bu Ina dan teman-teman yang lain juga ngerasain itu. Dan itu saya rasakan tahun kedua pasti ada lagi yang saya temukan di apa ya, media yang sama yang saya gunakan. Ini kayaknya ada yang kurang deh. Makin saya coba uji coba, makin saya rasa ada yang kurang. Sampai akhirnya titik terakhir saya nyerah. Saya ketemu dengan teman-teman di komunitas. Oh ternyata ada yang salah gitu. Cara buat saya prototype, saya nggak menggunakan empati gitu. Itu tuh ada saja yang ketika teman-teman sharing praktik baik, saya lihat konten teman-teman gitu. Itu biasanya saya belajar dari situ gitu ya. Nah, peran-peran penguatan itu tidak harus yang langsung kita dengarkan dari orang gitu yang misalnya harus dinasihatin secara person gitu, tapi justru belajar di komunitas seperti ini tuh juga bisa jadi penguatan ketika kita nyimak, oh iya ya gitu ya. Hal-hal kecil itu kalau kita memilih D. Nah, eh jadi mungkin dari tulisan, dari cerita praktik baik, konten-konten video yang di-share teman-teman gitu, itu bisa menjadi penguatan gitu. Atau sharing praktik baik yang kayak ngopi semalam kayak sekarang gitu. Nah, kalau di bagian A gitu ya. Kalau di bagian A itu contoh praktik baik. Hampir setiap malam selalu ada praktik baik ya, webinar-webinar yang diadakan, TPD yang diadakan. Dan KGBN yang paling konsisten ngadain
TPD itu adalah KGBN Wonosobo saya rasa. Ada banyak praktik baik yang kadang sekali kita lihat sepele, tapi ternyata dampaknya itu berpengaruh. Dan itu saya rasakan gitu. Ketika walaupun saya nggak pernah ngomong, kadang-kadang nyimak aja di dalam room ketika belajar bersama teman-teman atau hanya menjadi pendengar, tapi saya nyimak, saya ngambil satu sisi. Itu ternyata besar pengaruhnya ke saya karena teman belajar saya guru TK, guru SD, saya adopsi, saya adaptasi masuk di SMA gitu ketika saya ngajar di SMA. Dulu saya ngajar di SMP pun saya adopsi gitu. Sama nggak? Tinggal menyesuaikan gitu. Nah, praktik baik emang benar kita butuh yang seperti ini gitu, praktik baik. Karena justru kita belajar dan bertumbuh dari praktik baik teman-teman. Karena mereka punya pengalaman. Pengalamannya itu akan menjawab di Dek, jatuh bangun sampai menjadi sebuah praktik baik yang baik gitu. Jadi itu penting, dukungan-dukungan itu memang benar. Paling pertama ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Nah, kalau seperti itu ayo kita bikin komitmen teman-teman. Kalau tidak bergerak, apa yang akan terjadi di kelas kita? Apakah akan tetap sama seperti yang selama ini sudah kita jalani? Itu menjadi bahan refleksi kita untuk melakukan aksi kecil mulai minggu ini. Kalau kita mulai dari langkah kecil, kira-kira menurut teman-teman perubahan positif apa yang paling mungkin terjadi? Boleh nyalakan mikrofon atau boleh di kolom chat. Boleh? Ya, Kira-kira silakan. Ini kembali Pak Catur memberikan jawaban, Ibu. Boleh saya bacakan, Ibu? boleh, silakan. Pak Catur, ini mesti perubahan tak selalu menghasilkan perbaikan, tapi untuk menuju perbaikan harus ada perubahan. Itu kalau menurut Pak Catur. Yes, benar. Harus ada kita untuk sampai di sana karena kita tadi kita kan takut gagal ya. Gak apa-apa, salah, gagal, jatuh. Yang kita butuhkan itu keberanian mencoba. Seperti kata Pak Catur itu, sebenarnya walaupun tidak ada perubahan, sebenarnya ada perubahan itu tidak harus besar terlihat. Ada kadang-kadang aksi kecil di dalam. Tapi konsisten seperti yang teman-teman butuhkan tadi. Kita butuh konsisten. Ada dampak. Perubahan itu tidak akan muncul, tidak akan hadir. Kalau kita tidak mencoba lagi. Karena justru ketika ini kita jatuh lagi nih, coba lagi. Ibarat anak kecil yang lagi melangkah, jatuh kan bangkit lagi berdiri sampai dia tahu. Perubahan itu juga seperti itu. Ada walaupun kecil gak terlalu terlihat. Tapi konsisten kita lakukan seperti yang harapan teman-teman. Jadi kita mulai fokus apa yang bisa kita lakukan. Kuncinya konsisten ya, Ibu ya. Yes, konsisten. Nah, karena kita sepakat bahwa konsisten, boleh dong teman-teman aksi kecil apa yang minggu ini Bapak Ibu akan lakukan. Mungkin dari hal-hal yang kecil yang realistis deh. Untuk membangun inquiry ini agar tidak mandek. Ya, bisa kembali menuliskan di kolom chat Yes. langkah Sambil menunggu kecil. teman-teman di kolom chat, bolehkah Bu Ina Oke. disambung aksi kecil apa yang minggu ini yang akan Ibu Ina lakukan? Gitu. Mungkin coba refleksi lagi nih. Apa nih Ya, yang pengen saya lakukan? Silakan. kalau di minggu ini kebetulan juga persiapan kelas 9 menghadapi TKA juga, Ibu. Oke. Ya, mungkin itu ada semacam kita merefleksikan yang sudah biasa dilakukan seminggu sekali di sekolah kami. Jadi dari refleksi tersebut nanti kita mencoba untuk menggali kembali. Kenapa Oke. kok anak-anak akhir ini cenderung untuk tidak umpamanya aktif belajarnya. Oke. Itu di samping memang cuaca lagi tidak menentu seperti saat ini,
kadang itu akhir-akhir ini anak banyak yang tidak hadir ke sekolah, Hmm, Ibu, itu. iya. Dan itu silih berganti dari satu kelas ke kelas yang lain. Dan itu mengurangi motivasi anak untuk belajar. Jadi ketika kita melakukan pendekatan, itu Oke. menjadi salah satu yang kita cari akar masalahnya. Kenapa ini kok menurun Iya. motivasinya? Itu, Ibu. Oke, berarti aksi kerja adalah mencari tahu why-nya. Ya, Kenapa ya, menurun? melalui penguatan refleksi kembali. Oke. Nah, teman-teman, kalau saya mau bagi ini, bahwa perubahan itu bukan soal ukuran, tapi keberanian untuk memulai. Kalau kita tidak perlu berubah, saya mau mencoba seperti apa yang disampaikan oleh Pak Catur tadi. Ya, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Catur. Kalau kita berbicara perubahan itu bukan soal ukuran, tapi keberanian untuk memulai. Berarti kita tidak perlu berubah besar-besaran. Yang teman-teman butuhkan hari ini hanya satu langkah kecil yang kita ulangi besok seperti kata Bu Ina. Karena kita percaya bahwa langkah kecil itu lebih kuat daripada rencana yang sempurna. Teman-teman tadi mengatakan butuh konsistensi kecil. Benar. Karena apa? Konsistensi kecil itu justru muncul dampak besar bagi murid. Kalau dilakukan secara konsisten. Hasilnya Bapak Ibu, perubahan tidak harus menunggu sekolah atau kurikulum. Harus kita mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari kita dulu. Karena kalau kita menunggu sekolah, butuh waktu, butuh membudaya, belum lagi harus kadang-kadang kita menunggu instruksi kan gitu ya. Tapi kalau kita memulai kita gurunya sebagai role model, guru sebagai pemantik, muridnya itu seperti nyala api dan sekolah itu adalah angin yang memperbesar. Jadi sekolah itu menjadi seperti angin yang akan apakah dia akan memperbesar atau mengecilkan api. Tapi kalau gurunya seperti sebuah pemantik yang akan terus menyalakan api semangat untuk belajar, muridnya akan terus menyala untuk belajar. Nah, tinggal sekolah ketika melihat dampak ini, perubahan kecil atau besar, disinilah peran sekolah untuk apakah seperti kata diberikan support atau dukungan. Inilah yang posisinya nanti akan memperbesar api atau justru mengecilkan. Nah, yang mengecilkan itu ketika tidak ada dukungan dari sekolah. Tapi saya rasa percaya bahwa ketika perubahan itu ada di dalam ruang-ruang kelas gitu, ketika guru udah memulai dari dirinya secara konsisten dan kecil-kecilan, percayalah bahwa mau tidak mau sekolah akan ikut berkontribusi untuk memperbesar nyala api yang ada di murid kita. Karena harus kita yang menyalakan api kecil itu duluan. Kita sebagai guru menjadi role model. Supaya sekolah itu menjadi hangat karena melihat dampak. Sekolah itu akan bergerak ketika melihat bukti atau dampak. Bapak Ibu tidak perlu menunggu semuanya harus ideal. Karena ketika semua harus ideal, tidak dimulai dari hal-hal kecil. Inilah yang kemudian seperti yang kata teman-teman tadi katakan bahwa takut gagal, takut salah. Lingkungan sekolah itu berubah ketika ada satu orang yang berani mengambil langkah. Kita tidak, Bapak Ibu tidak perlu pasrah. Ini menurut saya bukan sebuah perlawanan, tapi sebuah bentuk aksi nyata yang membuat kita untuk mengubah dan perubahan itu harus dimulai dari kita. Inquiry, percaya Bapak Ibu bahwa inquiry itu tidak tumbuh dari perintah, tapi dari rasa aman untuk bertanya. Kalau tadi teman-teman mengatakan bahwa sudah membuka ruang, tapi ketika misalnya kata teman-teman biasanya tiba-tiba langsung di stop, murid-murid kita tidak langsung berhenti dan pandek di tengah jalan. Maka mulai dari sekarang, inquiry itu mindsetnya kita ubah gitu. Berikan dulu rasa aman, rasa nyaman, rasa penasaran, rasa tantangan bagi murid untuk bertanya. Maka ketika murid bertanya, gurunya tidak perlu takut untuk ditanya, untuk tidak takut tidak bisa menjawab. Guru yang menunjukkan rasa ingin tahu, murid akan meniru. Budaya inquiry itu dimulai dari kelas yang paling kecil. Maka gurulah itu sebagai role model. Lalu apa berikutnya? Karena kita bahas tentang mindset. Mindset itu bukan bakat Bapak Ibu, tapi kebiasaan.
pola pikir bertumbuh, misal seperti kata teman-teman, itu adalah proses kebiasaan. Mindset itu bukan bakat, dia adalah kebiasaan. Terjebak pada kemampuan, tapi pada kebiasaan yang belum kita biasakan. Itu yang harus kita coba dari sekarang. Mulai melakukan hal-hal kecil secara konsisten. Growth mindset itu bisa dilatih. Latihan paling sederhana dengan memberikan ruang. Gak apa-apa salah dulu, anak-anak salah, guru salah, gak apa-apa. Tapi kita memberikan ketika ada sesuatu yang ingin kita coba dalam kelas, gak apa-apa, jangan takut untuk gagal, takut untuk salah. Justru dari salah itu, dari kegagalan itu kita belajar untuk mencoba lagi. Jadi kita yang menyalakan apinya, menyalakan murid-murid kita. Lalu tidak ada perubahan tanpa refleksi. Kalau tidak ada perubahan tanpa refleksi, seperti kata teman-teman tadi, ya, gitu ya. Ini saya bunyi ya. Kenapa refleksi itu penting? Karena sebenarnya seperti kata Buya tadi, refleksi kecil di setiap hari. Refleksi yang sebenarnya dibangun dari pertanyaan-pertanyaan pemantik, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umpan balik. Itu justru menjadi vitamin yang akan menjaga langkah kecil bagi kita untuk tetap waras. Kalau kita tidak pernah melakukan refleksi, justru kita akan kekurangan vitamin gitu ya. Bapak Ibu coba 1 menit refleksi itu cukup. Apa yang sudah berhasil, apa yang perlu diperbaiki, apa yang kalau guru melakukan ini walaupun hanya 1 menit dalam sehari dicoba secara konsisten, maka kelas itu akan menyalah gitu ya. Kelasnya akan menjadi kelas yang adaptif. Karena apa? Karena gurunya reflektif. Lalu yang terakhir adalah bahwa aksi kecil Bapak Ibu minggu ini itu adalah tanda bahwa Bapak Ibu menjadi bagian dari perubahan. Kalau malam ini kita mungkin hanya ngopi gitu ya, tapi siapa tahu dari obrolan ini lahir kelas-kelas yang mungkin akan lebih hidup besok. Karena percaya Bapak Ibu bahwa setiap guru yang hadir itu adalah agen perubahan. Teman-teman yang hadir di room ini adalah agen perubahan. Komunitas belajar itu adalah wadah untuk saling menguatkan. Tidak ada, percaya bahwa tidak ada guru yang berjalan sendiri. Ketika teman-teman tersandung di sekolah, maka komunitas hadir untuk menguatkan bahwa teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama, punya tantangan yang sama. Gitu. Itu mungkin dari saya, Bu. Saya kembalikan ke Bu Ina. Iya, Ibu. Ina. Ini di kolom chat juga ada Oke. penguat lagi ini dari Oke. Ibu Sisilia. Yes. Beliau menyampaikan bahwa refleksi tersebut akan diadakan kembali dan membuat target di setiap mingguan, Ibu. Bisa dilakukan ya, Ibu, ya, itu untuk menjadikan Yes. konsisten dalam perubahan pola pikir ini. Yes. Dan satu lagi ini, Bu, ada dari Bu Yayah Rohmiatut. Ini juga akan melakukan langkah kecil yang nyata, yaitu dengan akan mengajak murid untuk lebih berani berpendapat baik lisan maupun tertulis, Ibu. Jadi mungkin langkah yang nyata langsung ya, Ibu, ya, ini. Sebagai nanti disambungkan praktek baik bagi tadi yang memilih di A itu ya, Bu, ya, poin A. Yes. Benar. Iya, itu Ibu 2 Oke. tambahan dari rekan kita yang sudah menuliskan di kolom chat. Mungkin Oke. kita buka termin pertanyaan dulu, Ibu. Silakan. Ya, baik bagi rekan-rekan yang akan bertanya bisa langsung open mic, disilahkan dengan raise hand terlebih dahulu. Silahkan kepada rekan-rekan semua atau mungkin mau menuliskan di kolom chat untuk pertanyaan kepada Ibu Mauren, narasumber kita di malam hari ini yang tadi sudah memaparkan berbagai macam tentang grow mindset dan juga inquiry dari langkah-langkah maupun pengalaman-pengalaman beliau yang sudah diterapkan di lingkungan saat beliau memberikan pengajaran kepada murid-murid beliau. Ya, disilahkan rekan-rekan. Udah banyak yang paham kayaknya. Kayaknya semakin sahdu saja ini Pak Sator. Betul. Malam hari ini. Oh, Wonosobo habis hujan ini sudah mulai agak terang. Bahasanya dingin ini Ibu di sini. Di Wonosobo dekat dengan Dieng Ibu. Tersonyi Ibu, Ibu mengetahui kondisi di sini
mungkin rekan-rekan ini sebagian juga selain terkendala dengan sinyal, tidak bisa ikut karena beberapa di grup itu juga menyampaikan, mohon maaf tidak bisa mengikuti, kami terkendala sinyal. Disilakan kepada rekan-rekan. Sepertinya belum ada, Bu Ina. Iya. Oke. Oke, kalau belum ada juga boleh untuk langsung ke closing statement ya, karena di tempatnya Bu Maurer itu jam 10. Oh, begitu ya. Iya, Nah, Iya. selisih waktunya lumayan I- ini ya, iya 1 jam 1 sama jam. Bita. jam ya itu ya. Iya. Hmm, Baik, mungkin saya mau menyampaikan pantun dulu Pak Boleh, Catur ini. boleh. Karena tadi dari Bu Maureen sudah memaparkan materi yang luar biasa, saya sampaikan bunga mawar, bunga melati. Cakep. Tibalah kita di acara inti tadi bersama dengan Ibu Maurensiah sebagai pemateri dan kita ucapkan banyak terima kasih dengan sepenuh hati. Cakep. Saya Bu Ina. Ye, matur nuwun Ibu. Mungkin Bu Sisil ini mau menyampaikan pengalamannya Ibu di tempat Ibu bagaimana untuk konsisten melaksanakan inquiry Ibu. Ini senior saya ini Bu Sisil ini. Terima kasih Bu Ina, senior dalam hal umur ya Bu Ina. Bisa Tapi berbagi pengalaman mungkin Ibu dalam hal ilmu juga. sharing. Terima kasih waktunya. Seperti tadi yang saya tulis juga lah di chat. Nggih. Intinya ya memang diawali dari guru seharusnya sih. Jadi guru harus memiliki motivasi intrinsik yang kuat untuk mau bertumbuh dan berkembang bersama gitu. Karena kalau sekolah itu kan unsurnya juga guru gitu. Jadi kalau menurut saya sih dari guru gitu untuk bertumbuh dan berkembang karena guru adalah ujung tombak benar-benar seperti yang disampaikan kemarin itu sehingga nanti bisa menggerakkan murid-muridnya dan bersama-sama dengan rekannya menggerakkan sekolahnya agar menjadi budaya untuk bertumbuh dan berkembang bersama. Itu saja sih Bu Ina. Terima kasih Bu Mairin, benar-benar sangat menginspirasi ilmunya. Sama-sama Ibu. Dan mungkin dukungan dari kepala sekolah dan saya yakin ketika ada guru-guru di eh, sekolah-sekolah itu mau bergerak, mau lebih mendekati ya, pendekatan kepada murid-muridnya, tentu sebagai seorang penanggung jawab atau kepala sekolah akan mendukung sepenuhnya ini ya Bu Mauren ya. Karena kan Betul. kadang juga eh, dari kepala sekolah sudah memberikan pemantik, sudah memberikan ruang istilahnya ya kepada guru-guru. Tapi tadi kembali lagi kalau ada beberapa yang masih merasa zona nyamannya, walaupun sudah di istilahnya kalau di bahasa Jawa itu disundui, kita beri kompor biar panas, kita kasih berbagai macam stimulus. Tapi kalau memang tidak mau bergerak dari diri sendiri untuk berubah, terutama guru, memang saya sepakat dengan Bu Sisil ini ya, itu tentu tidak akan menghadirkan komunitas atau kolaborasi yang baik dari murid, guru, dan juga kepala sekolah maupun masyarakat sekitar. 100 junior hebatku. Iya, memang benar sih kalau mau ditanya ya, support dan dukungan dari pimpinan itu penting gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana ketika kita ditolak gitu. Itu tuh mungkin hal yang saya rasakan juga gitu. Ditolak nggak apa-apa sih menurut saya. Karena untuk sebuah perubahan memang tidak semua orang mau berubah. Seperti kata teman-teman bahwa apa namanya berada di posisi nyaman, kemudian posisi aman juga gitu ya. Karena mungkin juga lifestyle-nya sebelumnya dengan jabatan misal gitu itu yang membuat orang menjadi angku untuk berubah, untuk tidak menerima perubahan, apalagi kalau kemudian maaf-maaf nih eh, merasa senior, merasa paling lama di sekolah itu juga menjadi tantangan menurut saya. Ada juga tipikal pemimpin yang memang open minded, tapi ada juga tipikal pemimpin yang kemudian eh pokoknya nggak boleh ada yang lebih unggul dengan dia. Nah, bagaimana cara karena kita berbicara tentang growth mindset ya, mengomentari apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Menurut saya
kalau susah mengubah, kita tidak harus mengubah satu sekolah itu gitu ya. Itu yang saya rasakan gitu. Dan sebenarnya ketika kita mencoba mengubah satu sekolah, energi kita terlalu terkuras di situ, habis gitu ya. Belum ya kalau istilah anak zaman sekarang itu ya pasti kita akan menghadapi haters ya gitu ya. Dan energi kita akan habis di situ, sementara banyak hal Netizen. yang kita lakukan gitu ya. Jadi ya menurut saya cara yang paling baik, yang paling ringan gitu ya. Karena seperti kata teman-teman tadi, kita mulai dari gurunya. Kalau melihat pimpinannya fixed mindset, manajemen masih fixed mindset, ya kita yang growth mindsetnya itu yang kita ubah, polanya adalah mencari yang satu frekuensi. Tidak harus webinar, tidak harus, kadang tuh ada tipikal orang ya, kalau pengalaman saya ada orang yang tidak suka diajak, yuk ikutan webinar ini, ada orang yang senang gitu, yang ada juga yang akhirnya bosan jadi penasaran ngikut gitu ya. Tipikal-tipikal itu sering muncul. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak senang seperti itu? Nggak apa-apa, kita seperti tadi membuat ruang diskusi hal kecil yang tidak tidak terlihat bahwa itu diskusi. Kita seperti ngobrol ringan, ngobrol santai, cerita. Kita seolah-olah belajar, tapi sebenarnya kita mengarahkan untuk ngajak diskusi, untuk sama open minded gitu kan gitu. Nah, mencari yang satu frekuensi itu bisa jadi dimulai dari satu orang. Kalau sudah nyaman, ngajak diskusi sering, eh, kan praktik baik tadi ya, seperti ada teman-teman yang butuh praktik baik. Justru teman belajar paling baik itu adalah sesama rekan guru. Kenapa? Karena kita sama dalam posisi yang sama, mungkin punya kasus yang sama di dalam kelas, punya kendala, tapi dia mungkin punya solusi, atau justru jangan-jangan dia butuh solusi dan kita punya gitu ya. Sharing secara timbal balik, kita mulai dari satu orang. Itu saya rasakan sih. Em, dari saya tuh pertama datang di sekolah yang baru tuh, sampai sholatnya di dalam kelas gitu, istirahat nggak pernah muncul. Jadi sampai orang berpikir saya mungkin nggak ngajar. Padahal waktu istirahat itu saya gunakan untuk ngobrol dengan anak-anak, untuk menghindari ketika penolakan itu begitu deras gitu ya. Nah, ternyata itu bukan solusi yang baik menurut saya dari pengalaman. Jadi growth mindset itu harus diubah gitu. Dari belajar, saya harus belajar untuk membaur gitu, tapi tidak karena mungkin salah satu tipikal saya menunggu orang untuk merespon duluan, baru saya mulai gitu ya gitu. Nah, kalau orang sudah mulai, saya akan lebih lancar lagi gitu. Nah, apa yang saya lakukan? Jadi satu orang, jadi dua orang, jadi tiga orang. Akhirnya saya punya kelompok kecil untuk sering mengobrolkan persoalan anak-anak, persoalan belajar gitu. Mungkin orang lain menggunakan itu sebagai bahan ngerumpi, tapi kami justru berbeda gitu. Eh, Terkadang saya membagikan secara tidak langsung dari obrolan itu. Terkadang juga justru saya dapat dari teman-teman gitu. Saya suka ngitim itu apa, gimana caranya gitu. Padahal ngobrolannya ringan, jadi nggak mesti harus ini. Nah, itu nanti saya combine ketika masuk di komunitas belajar. Oh, ternyata solusinya saya dapat lagi nih dari komunitas, atau oh ternyata seperti ini nih gitu. Jadi pengalaman belajar itu tidak dari satu ruang, tapi dari berbagai ruang dan wadah. Dan menurut saya komunitas itu juga sangat punya peran yang sangat besar, punya peran yang sangat penting, untuk membangun growth mindset gitu ya. Membangun growth mindset, em, yang harus kita mulai dari diri kita. Jadi ya kalau kata takut salah tadi, takut gagal, sebenarnya juga bukan karena tidak semua orang terlalu hati-hati, tapi takut jadi bahan bulian, mungkin takut ditolak dan lain sebagainya. Takut gagal itu karena ada faktor-faktor X. Jadi ya mulailah dari orang yang sefrekuensi, cari orang yang sefrekuensi untuk mengubah pola itu gitu. Iya, keren sekali pengalamannya Ibu. Berarti kalau Ibu kan dimulai dari Ibu ya untuk merubah pola pikir, kemudian mengajak dari satu rekan guru yang ada, Yes, kemudian berkembang sehingga Ibu kembali mengembangkan lagi ke komunitas-komunitas yang di situ menemukan berbagai macam sharing ilmu ya Bu ya, iya, untuk bisa menjadi solusi dari tema kita di malam hari ini untuk menumbuhkan grow mindset dan juga penerapan injury pada murid kita. yes, Keren sekali Ibu. Ya. Mungkin kita sedikit berbagi juga Ibu, kebetulan iya, di tempat kami, ini di sekolah kami,
Eh, hampir sama seperti Ibu, hanya saja kebetulan di tempat kami manajerial dari kepala sekolah ya. Saya pernah mengalami juga ini Bu, satu pengalaman itu kita diberi ruang oleh kepala sekolah Ibu, malah langsung dari kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah kami saat itu kooperatif sekali. Jadi kita diberi ruang dengan membuat circle-circle istilahnya Ibu, itu komunitas kecil di sekolah itu antar sesama mata pelajaran. Umpamanya Oke, di rumpun MGP ya. bahasa ya MGMP kecil Ah, Ibu ya, iya. MG kecil MG kecil itu untuk Ah. membahas masalah-masalah hal tersebut Ibu. Salah Ya. satunya dengan metode pembelajaran dengan inquiry tersebut. Jadi Hmm. dari masing-masing komunitas kecil MGMP kecil di Ya. sekolah, terus kita bisa nanti lintas lintas di Oh, mapel yang lain. Dan I itu see. kita rutin laksanakan di refleksi mingguan Ibu. Oh, Begitu. keren sekali kepala sekolahnya gitu ya. Ya, kita Kalau kita berbagi dapat seperti itu berbagai kan enak macam ya. ya Enak. bermacam-macam Nah, kondisi ya Bu ya, ini untuk sharing iya. saja ya Ibu ya. Tapi kalau kita dapat justru yang tidak mensupport gitu ya dengan berbagai macam alasan. Kadang juga ada pimpinan yang mau tapi juga ada kelompok-kelompok kecil yang kemudian menolak gitu kan. Ya, betul Nah, itu sekali juga Ibu. bisa menjadi Itu ada eh tantangan lagi juga. jangan menghabiskan energi di situ gitu. Karena ternyata yang saya rasakan itu energi itu akan terkuras terlalu besar gitu ya. Kita fokus pada perubahan kecil apa yang ingin Ya, kita lakukan di dalam kelas. Kalau betul seperti sekali. dukungan seperti tadi keren sekali sih, bisa dilakukan banyak hal dan kemudian tidak semua orang senang untuk diajak berubah. Iya, betul. Ada yang merasa digurui gitu, padahal dia Iya, merasa Ibu. lebih hebat gitu. Nah, itu juga posisinya kita menjadi teman belajar itu. Karena kadang-kadang ya itu tadi apa ya? Kalau bahasa Jawanya tadi seperti kata Bunya yang di awal tadi itu ya, Ojo pelan-pelan kagetan, ya, iya, ojo gumungan. iya benar. Nah, itu tuh ini sebenarnya filosofi ini sangat baik untuk kita gunakan di terutama karena kita akan mulai dari lingkungan sekolah ya. Di lingkungan sekolah pelan-pelan belajarnya gitu tapi konsisten gitu ya. Karena ya itu tadi kita berada di lingkungan yang karakter yang berbeda. Ditolak itu hal yang wajar, Iya. teman-teman. Gitu. Dengan Jadi lintas generasi ya, Ibu ya. apalagi kalau bicara lintas generasi, maaf ya, bukan bermaksud ini enggak. Tapi saya juga salut, ada juga ketika kita berbicara lintas generasi, tapi open minded banget. Iya, Nah, dari tipikal orang-orang yang senior-senior ya. lintas generasi yang open minded ini adalah orang-orang yang memang Luar biasa belajar memang. terus gitu Iya, ya. Ibu. Saya Benar justru sekali. senang ketemu orang seperti ini ya. Iya, Ibu. Nah, yang Malah sangat masalah, mensupport yes, yang apa baru-baru begitu untuk lebih iya. semangat belajar lagi. Iya. Jadi posisinya kita jangan datang untuk menggurui. Ketika mau mengubah growth mindset itu tidak akan pernah apa ya, tidak akan berkembang kalau kita tidak belajar. Jadi memang kita butuh ruang-ruang seperti komunitas, ruang-ruang belajar. Itu kenapa oleh Kemdikbudrismen kan ya organisasi profesi, komunitas-komunitas belajar itu menjadi salah satu penilaian gitu ya. Sangat bahkan sekarang sudah dibuka sistem informasi ya gitu ya. Yang akan dilibatkan oleh kementerian adalah yang terdaftar di sistem informasi. Nah, sebenarnya itu juga peluang-peluang untuk membantu kita untuk membangun growth mindset dengan baik. Memang sangat berbeda ketika kita tidak mengembangkan diri, kita tidak belajar, memang juga akan berbeda pola pikir bertumbuhnya akan berbeda gitu. Baik, Ibu. Benar sekali. Perubahan pola pikir memang dimulai dari hal yang kecil secara konsisten. Mungkin itu nanti bisa diterapkan di lingkungan rekan-rekan semua. Dan saya yakin rekan-rekan juga sudah mulai melaksanakan itu ya, Ibu ya. Iya. Beberapa. Baik, kayaknya sudah lumayan banyak yang kita bahas kali ini, Ibu. Ya. Dan di malam hari ini, terima kasih atas ilmu yang sudah Ibu berikan, pemaparan materi yang luar biasa. Dan sebelum kita tutup, mungkin Ibu di malam hari ini, Ibu bisa memberikan closing statement sebagai penguat dari materi kita. Silakan, Ibu. Apa ya? Kalau menurut saya tuh kita tidak sedang mencari guru yang sempurna ya.
Karena kita sebagai guru itu sedang belajar untuk menjadi guru yang mau terus belajar. Eh, Teman-teman, tidak ada yang langsung baik ya. Tidak ada yang kata apa ya, kata anak sekarang tuh tidak ada yang langsung jago gitu ya. Yang penting, yang utama adalah kita bergerak dulu, kita belajar dulu gitu ya. Kalau bukan kita yang memulai perubahan kecil di kelas kita, lantas siapa lagi? Murid-murid kita itu menunggu kita semenunggu gurunya untuk percaya bahwa mereka bisa, dan itu dimulai dari kita sebagai guru yang percaya bahwa dirinya juga bisa, bahwa gurunya juga bisa. Gitu. Kasih Ibu, keren sekali. Monggo bisa untuk memberikan emoticon di layar kepada peserta malam hari ini untuk pemaparan dari Ibu Mauren yang luar biasa. Ya, ini juga di kolom komentar Ibu ada yang bertepuk tangan, memberikan love dan juga keren sekali Ibu. Sekali lagi terima kasih Ibu di malam hari ini, dan saya sebagai moderator mungkin dalam membersamai Ibu dan juga rekan-rekan peserta webinar di malam hari ini ada kekurangan, ada hal yang kurang baik dalam tutur kata dan lain sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Dan sebelum saya kembalikan kepada Pak Catur sebagai operator, perkenankan saya kembali menutup dengan pantun bahasa Jawa, Ibu dan rekan-rekan semua. Karena ini sudah malam, sudah malam, saya sedikit menyampaikan tentang ngantuk ini, Ibu. Moto ngantuk ngajak merem, Baik, Say, weruh abang dikira kuning. baik. say. Nek bengi iki ngangsu kawruhe kurang marem, ngesuk Selasa ngarep, yuk ketemu maning. Asik. Ada subtitlenya nggak? Harusnya ya, Om Catur ini harusnya membantu. Pakai Ini bahasa isyarat ya. iya, terjemahan sedikit Ibu. Karena ini sudah malam, Hmm. tentunya kan mungkin banyak yang sudah mengantuk gitu. Hmm. Ingin merem gitu Bu, merem itu ingin tertidur. Karena malam ini terbatas waktunya, kalau belum puas dengan belajar malam hari ini, yuk ketemu lagi di Selasa minggu depan. Intinya begitu Ibu. Oh iya, ini juga ternyata di room kita juga ada teman-teman dari apa mana nih, dari Pindrang kayaknya. Boleh Hmm, dicolek-colek. Ini ya. masih ada ya sepertinya, siapa nih? Kayaknya ada dari tadi. Oh, Hmm. Pak Catur mungkin bisa sambil dicek ada rekan kita dari ada kayaknya kalau nggak salah. Pak Dedi ya, iya. Kayaknya Hmm, ada di room Hmm. ya, dari terima Pindrang, kasih. KGB Pindrang. Siapa Oh lagi iya, nih? Pak Dedi Setiawan, Ibu. Iya, kalau nggak Terima salah kasih ya. Pak Dedi sudah hadir bersama kita di malam hari ini. Mungkin itu saja dari saya, Ibu dan rekan-rekan semua. Sekali lagi Hmm. mohon maaf dan saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi Monggo wabarakatuh. Bu Monggo Pak Juju, wabarakatuh. Terima Catur, saya kembalikan kasih. kepada Pak Catur. Bu Juju aja. Ini rebutan nanti Bu Ina